Gongsi Facoy. Teman-teman, selamat merayakan hari besar Chinese New Year kepada teman-teman yang merayakannya. Yang tidak merayakannya nggak apa-apa, kita akan tetap belajar sejarah di episode monolog gue yang saat ini sedang berlangsung. Akan saya ceritakan dua orang tokoh yang menurut saya tentunya bukan tokoh yang biasa ya. Ini adalah tokoh yang kita sematkan di hari raya besar Chinese New Year ini. Gongsi Facoy, sekali lagi pada siapa yang merayakannya, teman-teman yang merayakannya, semoga saya kaya raya dan saya doakan juga Anda menjadi kaya raya di tahun kerbau di tahun kerbau logam. Semoga sio-sio yang beruntung, saya sio tikus air, semoga beruntung di tahun kerbau logam ini. Dan kepada yang tidak merayakannya nggak apa-apa, bersamaan dengan hari raya besar Chinese New Year, kita akan membahas dua orang tokoh yang menurut saya pribadi, bukan menurut siapa-siapa, menurut saya pribadi dua orang tokoh Tionghoa ini adalah dua orang tokoh yang bisa menjadi panutan kita semua, terutama mereka yang beretnis Tionghoa. Menurut saya dua tokoh ini adalah tokoh panutan bagi NKRI. Mereka ini siapa? Jangan kemana-mana, saya akan ceritakan kedua tokoh ini. Sekali lagi, Gongsi Facoy, saya doakan kamu kaya dan doakan saya kaya raya. Sekali lagi, dalam memperingati Chinese New Year kerbau logam, kita akan menceritakan dua orang tokoh Tionghoa yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama inspirasi bagi mereka yang beretnis Tionghoa. Siapakah itu? Siapakah mereka? Siapakah kedua tokoh itu? Mereka adalah satu, Xu Huogi, yang kedua yang masih Xu Huogi almarhum, dan yang sekarang yang kedua adalah mereka tokoh yang masih hidup, namanya Quick Qiangi, sama-sama dari marga Qi. Kita akan bercerita tentang yang pertama dulu, Xu Huogi. Siapakah beliau? Apakah peranannya beliau? Sebelum untuk bercerita kepada kedua tokoh yang berikutnya, yaitu Quick Qiangi, yang jelas kedua dari mereka beliau tersebut tidak mengganti nama mereka menjadi nama nasionalis, tetap menggunakan nama leluhur mereka, tetap menggunakan nama China, tetap menggunakan nama Tionghoa, tidak merubah nama mereka. Namanya tetap Xu Huogi, namanya tidak diganti Surjoko, tetap namanya Quick Qiangi, namanya tidak diganti Handoko, tetap Xu Huogi, tetap Quick Qiangi, tapi mereka tetap nasionalis. Jadi nasionalis itu bukan dari nama, tapi dari tabiat, dari sejarah hidup yang mereka tuliskan ke dalam buku sejarah Indonesia. Xu Huogi menuliskan sejarah hidup beliau dengan sangat nasionalis. Begitupun juga dengan Quick Qiangi. Sampai saat ini Bapak Quick Qiangi yang saya hormati adalah tokoh etnis Tionghoa yang selalu tetap nasionalis meskipun namanya bukan nama Indonesia. Tapi menurut saya kedua tokoh ini, Xu Huogi dan Quick Qiangi, adalah tokoh tahun ini yang saya sebut di dalam memperingati Chinese New Year ini. Mereka berdua adalah tokoh yang saya anggap dua tokoh Tionghoa yang sangat-sangat nasionalis. Oke, saya akan bercerita tentang Xu Huogi dulu. Jangan kemana-mana. Teman-teman, Xu Huogi adalah seorang aktivis, mahasiswa sekaligus aktivis. Beliau meninggal di usia yang sangat muda, 27 tahun
meninggal waktu mendaki Gunung Semeru. Shohogi itu juga sahabatnya Prabowo. Shohogi juga sahabatnya Prabowo. Prabowo sangat kenal sekali dengan Shohogi. Shohogi itu adalah aktivis yang idealis, ya. Nomor satu, dia adalah tokoh Tionghoa yang anti PKI. Dia adalah tokoh Tionghoa yang anti PKI. Artinya dia menolak adanya PKI dalam pemerintahan Soekarno. Tapi ketika Soekarno lengser, dia pun juga menolak ada dui fungsi ABRI di dalam tubuh TNI. Shohogi ini unik orangnya. Artinya gini, ketika harusnya ya, biasanya seorang aktivis itu biasanya ketika dulu berjuang menolak PKI, ketika PKI musnah, ketika Orde Baru yang anti PKI itu berkuasa, harusnya Shohogi menjadi, kalau sekarang ya jadi komisaris ya di BUMN kalau sekarang ya, karena banyakkan aktivis-aktivis yang menentang rezim yang lama, begitu rezim yang baru dia menjadi biasanya udah menjadi tidak aktif lagi menjadi aktivis, tapi aktif menjadi komisaris di BUMN. Nah, sedangkan Shohogi ini orangnya idealis. Jadi ketika dia dulu menentang PKI di zaman Orde Lama, zaman Soekarno, ketika Orde Lama itu tumbang, Shohogi itu idealis banget. Pasti aktivis-aktivis tahun 66 ya, yang kenal ya, beberapa juga aktivis 66, saya masih bergaul, alhamdulillah, saya masih bisa chit-chat ya, sampai hari ini, sampai detik ini. Bahkan sore tadi saya ada makan siang bersama tokoh-tokoh tahun 66 ya, aktivis-aktivis ya, banyak bercerita kepada saya, Shohogi memang idealis gitu, idealis. Nah, ketika dia bersama mahasiswa tahun 66 berdemo untuk bersama mahasiswa berdemo untuk menolak untuk membubarkan PKI, tapi ketika akhirnya PKI benar-benar bubar dan akhirnya rezim berganti dengan rezim yang baru, teman-teman yang lain bergabung dengan pemerintahan Soeharto di Orde Baru, Shohogi enggan. Saya nggak berani bilang menolak, Shohogi enggan untuk bergabung, bahkan karena jiwanya mungkin jiwa aktivis beneran ya, Shohogi bahkan mengirimkan paket kado kepada teman-temannya yang isinya lipstick, celana dalam, dan memberikan pesan kepada pokoknya alat-alat makeup lah kepada teman-teman aktivis lainnya yang mau bergabung dengan pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto waktu itu. Dia memberikan pesan bahwa kamu sekarang bukan aktivis, kamu adalah pemuda-pemuda yang harus cantik karena dikasih makeup kan, kamu harus bersolek supaya kamu dipakai atau masuk ke dalam pemerintahan baru, Orde Baru saat itu gitu. Jadi memang Shohogi memang orangnya tidak sama dengan yang lain-lainnya. Uniknya di situ Shohogi. Jadi dia bahkan ketika demonstrasi mahasiswa itu dihadang atau ditakut-takuti dengan tank, Shohogi bahkan berani tidur di depan tank dan berbicara, lindas saja tubuh saya kalau misalnya memang tank itu mau berani melindas tubuhnya. Jadi Shohogi itu memang belum lahir lagi, menurut saya belum lahir lagi orang seperti Shohogi, aktivis yang benar-benar tulen, aktivis tulen. Jadi dia aktivis tapi bukan untuk mencari jabatan, aktivis bukan untuk mencari, bercita-cita menjadi komisaris di BUMN ya, cemen banget cita-citanya. Jadi Shohogi itu udah dikenal memang sebagai orang yang idealis banget gitu. Bahkan ketika Pak Harto memulai memasukkan unsur-unsur TNI ke dalam pemerintahan, kritikan-kritikan kepada pemerintahan Orde Baru yang baru ya, dipimpin oleh Pak Harto, kritikan-kritikannya ditulis di Kompas. Aktivisnya dilakukan berbeda saat di zaman Soekarno. Aktivisnya dilakukan dengan cara menulis dalam sebuah kolom-kolom di koran-koran,
untuk mengkritik pemerintahan Soeharto, dia tulis di koran-koran dengan nama samaran. Uniknya, nama samaran Syuhogi di koran-koran yang terbit ya, ada koran Kompas, Sinar Harapan, Harian Kami, Indonesia Raya, Harian Indonesia Raya, Mahasiswa Indonesia. Syuhogi dia pakai nama samaran, nama samarannya itu unik, yaitu nama samarannya Dewa. Jadi unik nih, Syuhogi, nama samarannya Dewa. Lalu kemudian dia meninggal di Mahameru. Unik juga ini tokoh kita yang satu ini, Syuhogi. Ya, sebagai anak muda di tahun 60-an, nggak aneh kalau dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Friedrich Nietzsche ya. Tahun itu memang lagi tren. Terus Walt Whitman, Seneca, dan ya begitulah harusnya seorang idealis itu ya, aktivis idealis ya, memang harus banyak baca dan harus punya kerangka berpikir yang nggak boleh sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Dan sayangnya Syuhogi meninggal di umur 27 tahun ya. Dia meninggal di usia 27 tahun, sangat muda. Dan uniknya lagi, Syuhogi meninggal dengan memakai sepatu bootsnya Prabowo. Jadi kadang-kadang alhamdulillah saya ini bisa mengkonfirmasi hal-hal sedemikian ini karena saya masih bergaul lah dengan aktivis-aktivis tahun 66 ya. Kebetulan seperti saya bilang tadi, saya hari ini sore tadi habis keluar dari restoran, habis nongkrong ngobrol-ngobrol bersama tokoh-tokoh tahun 66 dan tokoh-tokoh kunci ya, bukan tokoh-tokoh yang asal-asal tokoh, bukan. Nah, tokoh-tokoh kunci 66 ya. Jadi menarik ketika kita bisa langsung konfirmasi kepada mereka-mereka yang pernah berjumpa dengan Syuhogi, terutama Prabowo ya. Prabowo itu cukup dekat dengan Syuhogi. Bahkan ketika Syuhogi meninggal, Prabowo itu nangis saat itu gitu. Dan maka dari itu menurut saya Syuhogi di dalam rangka memperingati Chinese New Year di NKRI yang kita sayangin ini, saya rasa untuk teman-teman semua, nggak harus Tionghoa, tapi kebetulan ini adalah tokoh Tionghoa yang bernama Syuhogi, yang nasionalismenya mungkin melebihi daripada kita-kita yang tidak punya darah Tionghoa. Nama tetap Syuhogi, tapi darah dan sejarah mencatat bagaimana darahnya tetap merah putih meskipun namanya Syuhogi, bukan Handoko. Ketemu lagi, kita akan bercerita tentang Kwik Kian Gi. Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Kembali lagi teman-teman, tadi kita sudah banyak bicara tentang Syuhogi, seorang tokoh Tionghoa yang sangat nasionalis meskipun tidak mengganti namanya. Tokoh berikut ini adalah Kwik Kian Gi yang kami nobatkan sebagai Man of the Year tahun ini. Di Chinese New Year ini kita akan bahas siapakah seorang Kwik Kian Gi. Sebelum kita membahas tokoh tersebut, kita dengarkan salah satu esai, salah satu pendapat Kwik Kian Gi yang pernah ditayangkan di salah satu televisi, dan menurut saya ini sangat penting sekali. Yuk teman-teman, kita dengarkan pendapat dari Kwik Kian Gi tersebut. Pandangan saya adalah seandainya rupiah itu tidak merosot, saya malah heran gitu. Oleh karena itu, untuk langsung menjawab dulu sebelum membahas yang lain-lain, menurut pendapat saya rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan
dan berani membalikkan itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara padat untuk menjadi bahan diskusi. Pertama-tama, saya ingin mengadakan perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Itu pun saya pilih, bukan ASEAN sembarang, saya pilih saja ya. Per 31 Desember 1970 sampai hari ini, ya, Singapura dolar 19 tahun 70 itu 1 US dollar 3 dolar. Sekarang 1,3 jadi mengalami apresiasi, mengalami penguatan 57%. Malaysia dari 3 dolar menjadi 3,93, mengalami depresiasi 31%. Lalu Thailand dari 21 menjadi 31,86, mengalami depresiasi 52%. Filipina dari 6 peso menjadi 51,9, mengalami depresiasi 756%. Indonesia 363 rupiah per US dollar. Sekarang 14.000, mengalami depresiasi 3.757%. Kalau sepanjang 48 tahun seperti ini, mengapa selanjutnya tidak gitu kan? Nah, kalau menurut pendapat saya selanjutnya akan demikian terus. Oleh karena apa? Oleh karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, tadi sudah jelas masalah ekonominya. Tetapi kok masalah ekonomi soal ekspor segala macam kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang sempat saya pelajari, kecuali saya pelajari, saya sangat beruntung bersama-sama dengan yang pernah di pemerintahan, karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang, saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967, diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabtli, Subroto, Emisal, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Nah, kemudian sebelum itu nanti saya ulas peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar.
Oleh karena definisinya memang demikian. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain, antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan. Ya. Nah kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak, dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Jensen segala macam. Maka kenyataannya apa? Kenyataannya sejak itu terjadi hal yang sangat aneh. Bagaimana ekonom-ekonom yang begitu hebat bisa melakukan hal-hal seperti ini? Sejak 67, ya, utang itu tidak disebut loan, akan tetapi disebut bantuan, aid. Ya. Utang di dalam APBN tidak disebut utang luar negeri, tapi disebut pemasukan pembangunan. Dan itu tertulis. Ya. Selama 32 tahun tertulis seperti itu. Ya. Terus kemudian nanti saya, nah terus dalam konferensi Jenewa November 67 itu sudah semuanya sudah dihabisin. Kita bicara Freeport seolah-olah baru belakangan. Tapi dalam konferensi di November 1967 mereka mengatakan dalam 3 hari Indonesia sudah diambil alih oleh 5 kamar industri, jasa, dagang. Tapi yang penting-penting saya kemukakan, ketika itu Freeport sudah mendapat bukit di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Alcoa mendapat bagian terbesar dari boksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kalau kita mau mencari solusi, kita mesti membedakan antara 2 hal, yaitu keunggulan itu ada 2, keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan untuk berkompetisi ceteris paribus sama 2 negara, tapi yang satu lebih bisa. Kompetitif kita tidak punya. Tadi sudah disebut, kita tidak punya itu sama sekali pada umumnya, tidak pernah punya. Dibuat sampai tidak punya, atau memang tidak mampu betul, saya tidak tahu. Tapi kalau kita melihat kondisi ini Pak Kwik yang sekarang ini terus-menerus turun, kalau prediksi Pak Kwik yang juga sudah pernah menjadi Menko Equin dengan yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, apakah itu sudah cukup untuk bisa membuat rupiah jangan terus turun lah, atau jangan-jangan dibikin terus turun supaya dapat keuntungan, uangnya bisa dipakai dana kampanye? Nah, ini muncul lagi begitu Pak Kwik. Tidak ada, itu urusan itu ada, tetapi kecil sekali. Jadi ini memang dibuat terus-menerus seperti yang saya katakan tadi, supaya terjerat, supaya menjadi target, karena Indonesia ini besar dan kaya. Nah, sekarang tadi saya baru bicara mengenai komparatif dan kompetitif. Ya. Kompetitif tidak mampu, sebabnya perlu kita cari kenapa kok tidak mampu. Nah, kalau komparatif itu karena tidak ada usaha manusia. Secara natur, secara alamiah Indonesia itu sudah diuntungkan. Jadi secara perbandingan sumber daya alam, dan ini yang aneh, mengapa diberikan kepada asing? 90% tadi seperti yang dikatakan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya nomor 1, mesti berani berbicara dengan negara kreditor, rescheduling atau haircut. Tidak mau perang, tapi bicaranya cukup keras, argumentatif, umumkan di seluruh dunia. Itu 1. Kedua adalah mengenai kontrak dari sumber daya alam mineral yang mahal. Kalau sudah habis ya habis. Pergilah, kami bisa mengelola sendiri. Kenapa setiap kali habis takut mengambil alih? Oke teman-teman, sekali lagi Kongsi Facoy, saya doakan kamu kaya raya, kamu doakan saya kaya raya. Jadi di tahun kerbau logam ini katanya yang akan hoki itu adalah sio tikus. Wah, saya sio tikus akhir. Mudah-mudahan saya hoki di tahun ini. Sio ular,
Ayam, ayam, monyet, naga, kuda, kerbau. Semua dong. Enggak. Enggak ya? Oh, cuma 7 ya. Oke. Kwik Kian Gi, Bapak Kwik Kian Gi ini cukup terkenal di tahun 90-an karena beliau termasuk aktif mengkritik rezim Soeharto karena partai beliau adalah PDIP ya waktu itu. Jadi cukup aktif, tapi menurut pengakuan Kwik Kian Gi mengkritik Soeharto, Pak Harto waktu itu tidak sengeri beliau mengkritik rezim saat ini. Itu menurut Kwik Kian Gi. Ini salah satu contoh buktinya. Bener kan? Kwik Kian Gi sendiri yang pernah hidup di masa Soeharto mengatakan bahwa rezim Soeharto masih oke lah dikritik. Karena apa? Karena tulisan-tulisan beliau tentang ekonomi itu banyak dimuat di koran-koran dan di halaman pertama, gitu ya. Dan ketika rezim Soeharto tumbang dan akhirnya rezim berikutnya yang baru yaitu dari partainya Kwik Kian Gi yaitu PDIP berkuasa saat Megawati menjadi presiden, Kwik Kian Gi pun akhirnya juga masih ragu-ragu dengan partainya sendiri. Apakah partai yang saya ada di dalamnya ini adalah partai Wong Cilik? Karena menurut Kwik Kian Gi kayaknya kok enggak gitu. Karena Kwik Kian Gi itu adalah seorang ekonom yang disebut mendukung ekonomi rakyat gitu. Dia tidak mendukung ekonomi yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada konglomerat, taipan. Dia kurang setuju itu. Maka dari itu suatu saat saya berharap Kwik Kian Gi bisa banyak bicara soal BLBI ya, bagaimana kejatuhan ekonomi Indonesia itu ditinjau dari sudut mata beliau, dari sudut seorang ekonom. Dan menurut saya sampai saat ini meskipun rezim saat ini adalah rezim PDIP, tapi tidak membuat Kwik Kian Gi itu tidak objektif atau lemah terhadap pendapatnya sendiri. Inilah hebatnya seorang menurut saya tokoh yang patut kita contoh ya. Nomor satu, Kwik Kian Gi tidak mengganti namanya untuk sok-sokan nasionalis, namanya tetap Kwik Kian Gi. Sekarang ini agak sulit mencari pejabat atau menteri yang berani melawan oligarki. Dulu ketika Kwik Kian Gi menjadi menteri apa dulu ya, Badan Perencanaan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Menteri Bappenas dulu ya. Dan Menko Equin. Mungkin ketika waktu saya agak lupa, mungkin waktu dia jadi Menko Equin, mungkin dia bersikeras akan mundur jadi jabatan menterinya jika penguasa saat itu, saya nggak tahu ya penguasanya siapa saat itu ya ketika Kwik Kian Gi menjadi menteri, jika penguasa saat itu tidak berani bersikap tegas kepada konglomerat. Karena dalam PKPS penyelesaian kewajiban pemegang saham ya, karena ketika itu beberapa konglomerat kan banyak terlibat utang ya, istilahnya mereka memang, saya nggak tahu mereka niatnya itu hutang atau niatnya ngemplang, saya nggak tahu. Tapi ketika akhirnya terbukti mereka tidak bisa bayar, mereka berniat untuk ngemplang. Ngemplang ini artinya mereka seharusnya bisa bayar, tapi mereka nggak mau, bukan tidak mampu bayar. Menurut Kwik Kian Gi, konglomerat ini bisa bayar, cuman enggan untuk membayar. Maka dari itu, waktu itu Kwik Kian Gi waktu itu mengancam akan mundur dari jabatan menteri jika program PKPS ini tidak dilaksanakan dengan tegas. Dia berani mengancam kepada penguasa satu, saya nggak tahu penguasanya presiden atau oligark yang lain, saya nggak tahu. Dia mengancam akan mundur dari menteri jika tidak ada tindakan tegas kepada
program PKPS ini gitu. Dan Quick Yangki tahu bahwa Komporat ini bisa bayar, tapi tidak mau bayar gitu. Jadi sekarang kayaknya nggak ada menteri yang seperti itu sekarang ya. Padahal mereka kebanyakan ngakunya NKRI gitu. Sementara Quick Yangki namanya tidak diganti, tetap Quick Yangki. Tapi apa yang beliau lakukan adalah sifat-sifat yang menunjukkan bahwa mereka berdua, Suhogi dan Quick Yangki, adalah berdarah merah putih asli. Begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah mau menonton di acara monolog gue sebagai penutup. Sekali lagi Gongsi Facai, doakan saya kaya raya, saya doakan kamu kaya raya. Semoga di tahun kerbau logam ini kita semua beruntung. Sio-sio tadi yang saya sebut juga beruntung. Sio-sio yang tidak saya sebut jangan patah arang, semangat terus. Semoga di tahun berikutnya kita akan bahas lagi. Semoga di tahun berikutnya, di tahun Chinese New Year berikutnya, semoga ada tokoh Tionghoa lagi yang bisa menginspirasi kami yang bukan Tionghoa. Dan sekali lagi saya ucapkan Gongsi Facai, Cap Gomeh. Sukses terus, Caller AB.